Ya, oke, ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk manhwa Magic Emperor chapter mendatang. Nah, biasanya kan Mimin membuat spoiler itu tergantung dengan ending chapter terakhirnya. Karena kayaknya hari Sabtu pagi akan ada banyak kesibukan, jadi Mimin memutuskan untuk melanjutkan dari ending spoiler yang Mimin buat di video minggu lalu. Perbincangan antara Zofan dan Kaisar Yuen pun kembali berlanjut. Kaisar terus saja mengungkit beberapa hal di masa lalu yang berkaitan dengan Zofan. Hingga akhirnya Zofan pun bertanya apa sebenarnya tujuan dirinya memanggil Zofan. Saat itulah Yang Mulia berkata, "Apakah kau tidak ingin untuk menjadi Perdana Menteri?" Mendengar tawaran tersebut tentu saja membuat Zofan terkejut. Perdana Menteri? Bukankah sudah ada Tuan Zhuge Chengfeng? Tentu saja Kaisar menyadari hal tersebut, tapi ia takut dengan sifat licik dari Zhuge Chengfeng. Di antara tiga pemikir di Tianyu, yaitu Yao Qiki, Leng Wuchang, dan juga Zhuge Chengfeng, Kaisar berpendapat jika Chengfeng seperti dirinya. Dan jika Kaisar saat ini telah turun tahta dan digantikan oleh anaknya, ia takut anaknya dapat disingkirkan atau dikendalikan dengan mudah oleh Zhuge Chengfeng. Oleh sebab itulah ia meminta Zofan untuk membantu anak-anaknya di masa depan. Kaisar bahkan yakin jika Zofan bisa melampaui Zhuge Chengfeng di masa depan nanti. Perkataan Yang Mulia terdengar sangat serius. Zofan bahkan hampir tidak bisa meragukannya. Akan tetapi tetap saja Zofan tidak bisa membuat keputusan mendadak. Oleh sebab itulah ia berkata kepada Yang Mulia agar memberikannya waktu untuk berpikir. Dan setelah perbincangan selesai, Zofan pun pamit dan meninggalkan Kaisar. Tak lama kemudian Fang Qiubai dan juga Sima Hui pun mulai menampakkan dirinya. Fang Qiubai berkata, "Aku tidak menyangka jika monster kecil itu bisa melampauiku dalam waktu dekat." Ya, dari apa yang ia lihat, Fang Qiubai yakin kekuatan Zofan saat ini setara dengan ahli puncak Rana Visi Dewa. Kaisar pun mulai menghela nafas, lalu ia pun meminta sebuah kertas dan pena. Saat itulah ia berkata, "Ceritakan apa saja yang dilakukan oleh anak-anakku terkait kejadian yang telah terjadi sebelumnya." Setelah mendengarkan beberapa hal, Kaisar pun mulai membuat catatan. Pertama, dari putra mahkota, ia merupakan sosok yang cocok untuk menggantikan posisinya. Lalu si anak kedua, nampaknya ia tidak akan bisa mengendalikan kekaisaran dengan benar, terutama karena sifatnya yang angkuh dan juga mudah terbawa arus. Dan anak ketiganya yaitu Chong'er, ia hanya menuliskan tanda tanya. Melihat hal tersebut, Fang Qiubai bahkan heran kenapa Yang Mulia tidak memiliki catatan tentang anak tersebut. Lalu Yang Mulia pun menjelaskan, "Sampai saat ini aku bahkan masih bingung terkait dengan apa saja yang ada di kepalanya." Intinya Yang Mulia masih belum bisa melihat jelas apa yang ada di pikiran Chong'er. Tapi satu hal yang pasti, ketiganya masih belum siap untuk menjadi kaisar yang kuat. Jika saja mereka memiliki setidaknya kelihayan Zofan setengahnya saja, mungkin dirinya bisa tenang saat memberikan tahtanya kepada anak-anaknya. Di sisi lain, Kapten Pang nampak sangat sibuk karena ia harus meladeni banyaknya tamu yang tiba-tiba hadir. Kebanyakan mereka berasal dari keluarga kelas 2 juga kelas 3. Mereka bahkan bersumpah untuk melayani klan Luo dan juga membawa banyak hadiah seperti pil,
benda pusaka, dan hadiah lainnya. Tidak sampai di situ, beberapa di antara mereka bahkan berkelahi atau bertikai satu sama lain untuk bisa diterima bergabung menjadi anggota keluarga Luo. Bahkan ada yang sebelumnya merupakan bawahan dari lembah Yaoming. Kerusuhan tersebut juga membuat Luo Yunhai pusing. Oleh sebab itulah ia menyerahkan segala sesuatunya kepada Kapten Pang. Ya, walaupun pada akhirnya kita bisa menebak tidak akan ada yang diterima oleh keluarga Luo karena mereka tidak membutuhkannya. Bahkan hadiah yang ditawarkan bisa dianggap sebagai barang sepele jika dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh keluarga Luo saat ini. Hingga akhirnya Zovan pun mulai menampakkan dirinya. Saat itu kerumunan berpindah kepada Zovan. Tapi karena tidak ingin berurusan dengan mereka semua, Zovan pun menggunakan kekuatan matanya dan berpindah tepat di samping Kapten Pang. Lalu ia pun berkata, "Kapten Pang, aku menyerahkan semuanya kepadamu." Setelah memasuki ruangan, Luo Yunchang pun langsung menyambut Zovan. Ia juga berkata jika para aliansi mereka telah menunggu kedatangan Zovan, dan Zovan pun mulai bergabung dengan yang lainnya seperti Nenek Chu Bijun, Penatua Long, dan yang lainnya. Akan tetapi atmosfer pertemuan kali ini sangat berbeda. Setelah 10 tahun klan Luo menunjukkan jika ia bisa melebihi Regen Estate, dan itu benar-benar terjadi. Bisa dibilang posisi mereka saat ini berada di bawah keluarga Luo. Ada hal yang mereka takutkan. Jika tiba-tiba klan Luo menendang mereka, pastinya para rumah utama tersebut akan menjadi incaran dari Regen Estate. Tapi Zovan berkata untuk tidak usah khawatir. Bagaimanapun juga, semua orang telah membantu klan Luo dalam masa sulitnya. Intinya Zovan menjelaskan jika klan Luo tidak seperti Regen Estate yang akan membuang sekutunya saat keadaan sulit. Dan tak lama kemudian ketegangan pun mulai mencair. Mereka juga tertawa satu sama lain hingga akhirnya Zovan pun menyadari sesuatu hal. Oh iya, di mana Nona Chu Qingcheng? Aku tidak bisa melihat kehadirannya. Mendengar hal tersebut, orang-orang dari Huayu Building pun mulai terdiam. Dan melihat ekspresi tersebut, Zovan pun mulai serius. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Saat itulah Nenek Chu Bijun mulai berkata, "Oh tidak, ia sedang dalam pengasingan." Zovan mulai berpikir, pengasingan? Baru saja kita menyelesaikan debat esotrik dan akan mulai bersih tegang dengan aliansi gerbang kekaisaran. Jadi kenapa tiba-tiba ia pergi ke pengasingan? Ada banyak pertanyaan di kepala Zovan dan pastinya ada sesuatu. Saat ingin mempertanyakan lebih dalam terkait hal tersebut, tiba-tiba Kapten Pang pun masuk ruangan dengan sangat tergesa-gesa dan berkata, "Ketiga pangeran datang berkunjung." Ya, itu adalah putra mahkota, pangeran kedua dan juga pangeran ketiga. Tentu saja informasi tersebut membuat semua orang terkejut, terutama karena kehadiran dari pangeran ataupun putra mahkota. Ia dikenal dengan sosok yang adil dan tidak ingin ikut campur dengan urusan 8 keluarga utama. Tapi sangat aneh ketika ia mengunjungi keluarga Luo, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia lakukan kepada keluarga utama lainnya. Tentunya beberapa orang mulai menebak kira-kira apa tujuan mereka mengunjungi keluarga Luo. Tapi ada satu hal yang pasti, mereka akan mendapatkan
mendapatkan jawaban tersebut tak kala bertemu secara langsung. Nah, karena pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan aliansi keluarga Luo, Zhao Fan pun meminta aliansinya untuk menunggu kembali kehadirannya di ruangan yang berbeda. Beberapa saat kemudian, Zhao Fan pun mulai bertemu dengan 3 pangeran dan putra mahkota pun mulai menyapa mereka dengan sangat ramah. Ia bahkan memanggil Luo Yuncang sebagai saudari. Ya, itu semua karena Kaisar Yuan sendiri yang mengangkat Luo Yuncang sebagai anak baptisnya. Luo Yuncang bahkan sempat canggung dengan panggilan tersebut, tapi putra mahkota berkata jangan sungkan dan panggil dirinya dengan sebutan kakak pertama. Selanjutnya, putra mahkota juga mulai menundukkan dirinya kepada Zhao Fan dan memberikan selamat walaupun terlambat karena dirinya telah diangkat sebagai pelayan terbaik di bawah surga. Itu adalah pemandangan yang membuat semua orang canggung. Tidak pernah mereka melihat jika putra mahkota membungkuk kepada orang lain. Oleh sebab itulah orang-orang nampak terkejut, tapi Zhao Fan malah menanggapinya dengan santai. Oh ya, lain kali tolong jangan terlambat. Maksudnya adalah memberikan selamat kepada Zhao Fan. Mendengar hal tersebut, Chong Er bahkan sedikit tersinggung. Ia pun berkata, kakak Zhou, putra mahkota telah berlaku sopan kepadamu, jadi tolong jangan membuatnya tidak nyaman. Dan saat itulah mereka berdua mulai berdebat satu sama lain. Tapi putra mahkota sama sekali tidak mempedulikan atau mempermasalahkan sifat Zhao Fan kepadanya. Dan setelahnya mereka pun mulai menunjukkan beberapa hadiah kepada keluarga Luo. Dan dari beberapa hadiah tersebut, mata Zhao Fan tertuju kepada satu benda, yaitu sayap binatang spiritualis tingkat 7 Abyss Phantom Butterfly, yang mana sayap tersebut akan menjadi sayap baru Zhao Fan nantinya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk manhwa Magic Emperor chapter mendatang. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.